Halo, tadi ada berita dari pemerintah, sekarang Victoria sudah stage 4 yang paling tinggi. Gak berasa ya, kayaknya stage 3 berakhir begitu cepat, malah naik lagi ya. Iya memang ya itulah. Jadi ya seperti yang ku bilang tadi pagi lah. Artinya ya kalau memang itu keputusan terbaik dari pemerintah, ya kita harus harus iya harus menurut gitu. Ya, walaupun bagi aku pribadi sendiri keadaan itu nih tidak tidak mengenakan ya, tidak mengasihkan gitu, kayak ya istilahnya kayak seperti liburan yang dikurung lah gitu. Karena kalau nggak salah gimana mah satu orang aja yang dari rumah beli belanja gimana ya. Satu orang dari rumah, per every household, dari setiap rumah tangga, cuma boleh satu orang yang belanja. Kalau olahraga, 1 jam boleh di luar hanya dengan satu anggota keluarga lagi, jadi berdua saja. Tidak boleh bertamu. Lalu ada jam curfew itulah ada. Iya, iya nggak boleh itu kan. Ya, ya artinya memang benar-benar saya sempat. Tapi kalau memang itu langkah terbaik ya kita harus nurut ya. By the way, perapiannya enak banget nih. Aduh. Wis. Wow. Eh, Ya, jangan disate kakinya ya. nggak, mama dulu di kampung sering banget gitu mah. Jadi dia habis mandi kakinya selalu diginiin ke dekat api. Jadi kita ngikut-ngikut gitu. Bulannya cakep juga loh malam ini. Mau lihat nggak? Nah, Iya, keren ya. itu bulannya. Tapi belum penuh itu. Belum kan kita bisa ngelihat bintang. Tapi by the way aku kesal kesal aja sih, kayak ya memang hak setiap orang untuk ini ya mah, hak setiap orang untuk berpendapat. Cuman maksudku kayak di Indo ada seorang seorang public figure juga yang sampai mengkampanyekan katanya untuk tidak mau tes gitu, kayak ikut dia untuk mengkampanyekan untuk tidak mau tes gitu, kayak artinya gitu kan. Ya gimana sih gitu. Tapi ya memang itu pendapat dia mungkin. Ini hampir semua negara di dunia ini mengalami ini. Tapi apakah setiap negara itu kena teori konspirasi semua gitu? Ya pengen sih kayak berdebat langsung gitu. Maksudnya bukan berarti pengen sih, ya mungkin beliau adalah seorang yang pintar gitu. Cuman aku pengen pengen aja gitu kayak ngobrol gitu, kenapa sampai berpikir seperti itu. Kalau mungkin satu negara ini ya bisa lah gitu, tapi kalau ini di China juga kena, Amerika semua ini kena, ini semua kena 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 gitu, ya kita juga nggak langsung melihat orangnya langsung kena langsung meninggal pak gitu. Apa harus seperti itu dulu gitu? Cuman maksudnya setiap negara kan udah pasti tidak gampang lah dibodohin, dan pemerintahnya itu tidak gampang dibodohi lah gitu. Jadi maksudnya apalagi zaman sekarang ini, ya menurutlah sama pemerintah gitu. Apapun itu, yakinlah pemerintah itu tidak mungkin menginginkan kesusahan rakyatnya. Masa sih dia pengen rakyatnya susah nih? Kalau kita bicara tentang egoan misalnya dalam masa pemerintahan seseorang, apakah dia pengen gitu dalam masa pemerintahannya itu terlihat buruk gitu? Kalau itu dulu hal yang kecil, apalagi kalau seorang pemimpin itu berhati mulia, pasti dia pengen masyarakatnya itu lebih eh, aman, lebih baik gitu. Artinya setiap keputusan pasti kontroversi, karena nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang dalam waktu yang bersamaan, kan itu selalu dibilang benar itu nggak mungkin lah gitu. Tapi ya ini kami nih di Melbourne nih masuk stage 4 resmi mulai per hari ini gitu, sangat tidak mengenakan gitu. Cuman provinsi kami lagi, kalau kita ngelihat provinsi lain gitu, aduh enak mereka masih kesana kemari. Tapi ya itu, ada masanya kita yang harus mengalami itu, ada masanya orang lain yang mengalami. Ya kita harus tetap bersyukur. Ya aku berharap keluargaku di Indonesia, teman-temanku apapun itu, ya tetaplah bersyukur dengan keadaan kalian, dengan keadaan yang new normal. Karena walaupun banyak yang protes juga aku dengar gitu, ya lihatlah kami di sini, walaupun kami banyak dibantu pemerintah misalnya, bukan berarti semua orang happy. Karena bagi banyak orang kebebasan itu adalah nomor satu gitu.
Kamu nggak bisa ganti itu dengan uang. Banyak yang berpikir seperti itu, banyak yang marah, banyak yang ini. Tapi kembali lagi kita harus menurut kepada pemerintah gitu. Ah, ada pro kontra di Indonesia, kenapa nggak di lockdown, kenapa nggak ini, kenapa kita nggak niru Amerika misalnya, kenapa kita nggak tiru Australia, kenapa kita nggak tiru ini. Ya kan kita harus berpikir setiap negara punya kemampuan finansial yang berbeda-beda. Mungkin kalau Indonesia lockdown, pertanyaannya kita sudah mampukah gitu. Jangan langsung anggap itu kesalahan pemerintah gitu. Jadi harus berpikir jernih gitu. Setiap orang, setiap rumah tangga punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita bisa berharap seperti negara maju. Kita bisa berharap gua harus bisa seperti dia. Tapi yang paling penting satu hal, kita harus tahu dulu, kita belum punya basic yang kuat, kita belum punya kemampuan yang kuat seperti orang yang kita mau ini itu. Itu yang kita nggak boleh lupa. Jadi apapun di Indonesia, syukuri, mudah-mudahan saudaraku di sana semua happy. Kami juga di sini kita saling mendoakan, walaupun keadaan ini tidak mengenakan gitu. Olahraga juga nggak boleh dibilang itu tidak bisa lah dibilang sebenarnya cuma olahraga sendiri atau 2 orang dan satu rumah, itu pun nggak boleh radius berapa kilometer gitu. Tapi tetap kita semangat gitu, tetap kita patuhi pemerintah. Jangan ngomong-ngomong lagi itu teori konspirasi segala macam, yang pasti patuhin aja pemerintah gitu. Oke, see you next.